Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kedua kelompok 1B, Angkatan 45. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai Smart Governance. Smart Governance ini adalah sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Nah, dalam implementasi Smart Governance ini, kita sering menemukan dua sisi praktik di lapangan. Yang pertama adalah good practice, yaitu praktik yang hebat, inovatif, dan selaras dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, hingga kolaboratif. Kemudian, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap bad practice, yaitu praktik yang stagnan, menyimpang dari aturan, atau bahkan merugikan publik. Praktik seperti ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Nah, dalam sesi ini, kami di kelompok 1B akan menggali contoh nyata dari kedua sisi tersebut. Mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mas Afe. Mas Afe, apakah boleh diberikan contoh nyata good practice dalam penerapan smart governance yang bisa ditiru, Mas? Kalau saya sendiri ya, selaku pengalaman saya selama jadi pegawai di BMKG, spesialitinya di PPSDM MKG, saya pernah sekali itu ikut pelatihan internasional sebagai seorang fasilitator ya, karena kita BMKG aslinya ditunjuk sebagai RTC atau Regional Training Center-nya WMO, dan kemudian kita jadi cukup terkenal dalam pengelolaan pelatihan, dan akhirnya dari organisasi Colombo Plan juga mempercayakan pengadaan pelatihan di Indonesia ke kita di BMKG. Nah, selama saya mengikuti pelatihan itu sebagai fasilitator, saya merasa bahwa apa ya, segala macam orientasi dari pelatihan, tujuan apa segala macam itu difokuskan kepada apa yang dibutuhkan untuk peserta. Dan saya rasa itu bagian dari kita sebagai seorang BMKG, sebagai seorang pelayan publik ya, yang kemudian tadi dalam nilai ASN berorientasi pelayanan, saya merasa bahwa hal itulah yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi dalam melaksanakan pelatihan bukan hanya apa yang ingin dituju, visinya bagaimana, tapi juga mengutamakan kebutuhan dan juga kepentingan dari peserta pelatihannya itu sendiri. Oke, Mas, terima kasih. Berarti em, dalam pelaksanaan pelatihan itu kita harus bisa menentukan apa sih yang dibutuhkan oleh para pesertanya gitu ya, Mas ya. Oke. Selanjutnya kira-kira dalam pelaksanaan itu tuh apa sih faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan dari kegiatan tersebut, Mas? Kalau saya rasa faktor utama terbesarnya adalah bahwa setiap pelatihan itu perencanaan awalnya sudah bagus gitu. Dari rencana sudah kita tentukan dulu kebutuhan peserta pelatihannya apa, sudah ditentukan, dipetakan. Kemudian dari situ kita bisa tahu, oh dari kebutuhan tersebut maka yang diperlukan dalam pembangunan pelatihan, kemudian kurikulumnya seperti apa, itu sudah bisa ditentukan. Kalau jadi sih, kalau saya rasa the main faktor atau faktor utamanya itu adalah bahwa kita sudah punya eh, seperti apa ya, dasar tujuan dari pelatihannya itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, saya rasa bagian dari pentingnya adalah kolaborasi antar lembaga. Jadi waktu itu pelatihan tidak hanya dari kita BMKG, tapi juga ada dari Kementerian Sekretariat Negara, ada juga dari teman-teman Kolombo Plannya sendiri. Nah, kita semua berkolaborasi, bekerjasama untuk membangun pelatihan yang baik. Kalau dari saya, faktornya mungkin ada dua itu, Mbak. Oke, baik Mas Afi, terima kasih. Kemudian kira-kira nih, gimana sih caranya supaya bisa lebih apa ya Mas, lebih bisa ditiru oleh yang lainnya gitu Mas? Kalau saya rasa hal-hal yang paling utama harus ditiru adalah di bagian perencanaannya sih. Jadi bagaimana ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, apapun itu, tidak hanya pelatihan, bisa juga pengamatan, kemudian pemberian apa informasi cuaca dan sebagainya terkait BMKG atau mungkin di instansi lain, yang utama adalah kita harus tahu dulu nih rencana apa yang dituju, kemudian bagaimana akan dilakukan. Nah, itu bisa jadi dasar penguat dari hal-hal yang akan kita lakukan selama kita bekerja gitu. Oke, terima kasih Mas Afi. Mungkin sekarang kita lebih lagi ya tentang praktik good practice-nya gitu. Mungkin saya mau bertanya ke Mbak Claudia Amelia ini, kira-kira ada nggak Mbak contoh nyata dari penerapan good practice itu Mbak? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya juga, tapi saat sebelumnya bekerja di salah satu instansi ya. Jadi kalau sepengalaman saya, instansi ini tuh menunjukkan inisiatif yang kuat dalam menerapkan Smart ASN. Jadi kalau saya baca definisinya, Smart ASN ini adalah ASN yang memiliki karakter dan kompetensi digital, inovatif, dan adaptif. Nah, di instansi ini saya melihat bahwa eh, gencar sekali melakukan digitalisasi dalam sektor pendidikan berdasarkan pilar literasi digital itu ada etika, budaya, aman, dan cakap. Nah, ini juga sejalan dengan semangat revolusi industri 5.0 ya. Sekarang udah revolusi industri 5 yang berfokus pada kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan solusi yang bisa berpusat pada manusia. Nah, untuk bentuk inovasinya, untuk inovasi digital ini yang saya lihat itu dari misalnya pembuatan web
Nah, web ini tuh mendigitalisasi proses seperti administrasi guru atau tenaga kependidikan, kemudian memetakan fasilitas juga, baik sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini menurut saya sih bisa menciptakan efisiensi dalam manajemen ASN itu ya. Jadi, eh, untuk memetakan sarana dan prasarana yang apa namanya yang perlu diperbaiki itu kita tidak perlu harus ke sana gitu. Bisa juga dengan em, melalui web ini untuk pemetaan itu. Kemudian selanjutnya ada kelas digital. Jadi program ini juga menyediakan platform digital untuk pembelajaran. Nah, ini menurut saya itu merupakan contoh nyata dari kolaborasi antara manusia dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi dari kelas digital ini tuh misi ya atau tujuannya itu untuk memutus kejomplangan pendidikan daerah tertentu karena pada akhirnya semua tuh punya akses yang sama. Nah, itu sih menurut saya bentuk digitalisasi ya dari Smart ASN-nya. Oke Mbak, terima kasih. Kemudian dari praktik yang tadi sudah Mbak Claudia jelaskan, itu kira-kira apa Mbak faktor yang mendukung keberhasilan itu Mbak? Oke, jadi kalau dari pengamatan saya, kunci utamanya itu mulai dari atas dulu ya, dari pimpinan. Jadi kebetulan eh, pimpinan itu punya apa ya, seperti ambisi untuk mendigitalisasi pendidikan di Kalimantan gitu. Nah, jadi karena pemimpinnya ini punya semangat, punya ambisi yang kuat, jadi ke bawah-bawahnya itu pelaksanaannya juga bisa lebih pasti jalan gitu untuk kunci keberhasilannya. Kemudian yang kedua itu ada apa ya kompetensinya, kompetensi dari SDM baik yang sudah ada ataupun merekrut anak-anak muda yang inovatif dan kreatif itu. Jadi menurut saya sih ada dua itu dari kepemimpinannya itu berarti apa kompeten lah akuntabelnya. Kemudian yang kedua dari sisi kompetensi SDM-nya seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Berarti tetap harus ada dukungan pemimpin ya Mbak, di samping kita Iya. merekrut orang-orang yang kompeten gitu ya Mbak ya. Oke. Kemudian Mbak, kira-kira gimana Mbak caranya supaya unit-unit lain itu bisa meniru gitu hal tersebut Mbak? Untuk meniru sih, menurut saya sih dimulai dari keterbukaan instansi lain dulu sih untuk mau sama-sama berubah ke arah digitalisasi itu. Jadi dimulai dari keterbukaan, kemudian kita juga bisa kolaborasi untuk ya saling berbagi pengalaman, pengetahuan, atau bisa juga dengan seperti menjadikan instansi ini tuh sebagai contoh gitu lah dalam bermedia sosial. Kalau menurut saya sih itu ya dimulai dari keterbukaan dan kolaborasi. Keterbukaan berarti keinginan untuk beradaptasi tadi. Adaptif. Begitu Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Apalagi di era yang sudah apa-apa teknologi gitu ya Mbak ya. Kita sudah sangat Iya sering betul. bersinggungan dengan teknologi ya Mbak ya. Jadi kita perlu adaptasi ke teknologi itu. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan ya tentang praktik good practice tadi di PPSDM dan juga dari tadi Mbak Claudia menyampaikan di kantornya dulu ya gitu ya Mbak ya. Kemudian akan lebih baik juga apabila kita bisa mendengar nih kira-kira contoh bad practice apa aja sih gitu yang terjadi gitu ya. Mungkin saya pertama mau tanya ke Mas Fitris dulu ya Mas ya. Oke, Mas Fitris, kira-kira Mas Fitris ada contoh nggak sih Mas bad practice gitu yang pernah terjadi Mas? Baik, jadi saya mengambil dari lingkungan instansi saya. Kebetulan saya berada di instansi Stamedio di Sorong di Papua. Jadi berdasarkan pengalaman saya, lingkungan untuk mendukung smart governance dan smart ASN ini kan dari teknologi. Nah, sayangnya di lingkungan instansi lain itu masih banyak pegawainya yang belum melek dengan teknologi. Jadi masih eh, kurang dalam digitalisasi begitu. Itu sih dari lingkungan instansi saya. Kalau untuk bad practice nih. Oke, Mas Fitris, terima kasih. Kemudian kira-kira faktor apa sih Mas yang membuat lingkungannya Mas Fitris ini kurang untuk beradaptasi atau melek teknologi gitu Mas? Baik, yang pertama mungkin itu karena dari pegawainya sendiri ya. Mungkin karena kesadaran dirinya tidak disiplin dalam bekerja,
Sehingga ini kan jadi berpengaruh kepada masyarakat lain yang apalagi dalam instansi publik itu mengurus berkas masyarakat itu jadi mereka tidak disiplin. Kemudian tidak ada kompensasi juga dari pemerintah terhadap gaji yang kadang tertunda. Itu yang membuat mereka tidak termotivasi untuk eh, bekerja dalam digitalisasi gitu. Mungkin itu sih faktor penyebab utamanya. Oke, Mas. Oke, berarti sebenarnya faktor penyebab utamanya itu di SDM-nya ya, Mas ya. Ya, betul. Oke. Kemudian kalau menurut Mas Fitri sendiri nih, kira-kira ada nggak sih cara untuk mencegah atau Mas Fitri punya solusi tidak supaya em, yang tadi Mas Fitri sampaikan itu bisa teratasi, Mas? Solusinya mungkin alternatif untuk menyelesaikan mungkin bisa dari melakukan pelatihan atau pengembangan. Jadi di kantor lain ada misalnya kalau di sini sebutnya BLK ya, Balai Latihan. Jadi di situ ASN-ASN yang kurang melek teknologi dibina di situ untuk lebih terdigitalisasi untuk dalam teknologi melayani masyarakat. Itu untuk yang pertama. Mungkin yang kedua dengan memberikan apa kompensasi lah bagi pegawai supaya lebih semangat gitu. Karena kadang tertunda sampai berapa bulan untuk yang di instansi daerah sih. Itu sih. Oke, Mas. Terima kasih. Berarti solusi dari Mas Fitri itu ada pelatihannya untuk SDM-SDM-nya dan juga diberikan kompensasi ya, Mas ya. Ya, betul. Ya supaya memacu semangatnya gitu ya, Mas ya. Hmm. Oke, terima kasih Mas Fitri atas penjelasannya. Kemudian ini narasumber yang terakhir dari kami. Saya mau tanya ke Mas Syakir. Mas Syakir, kira-kira Mas Syakir punya ini nggak contoh bad practice gitu yang pernah terjadi, Mas? Iya, Mbak Salwa. Ini sebenarnya hal yang menarik ya untuk kasus bad practice ini. Karena mungkin kita tahu bahwa BMKG itu sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi. Tapi masih terdapat beberapa praktik yang mungkin dinilai kurang baik ya, atau menjadi tantangan dalam perwujudan smart governance secara utuh. Smart governance ini kan sebenarnya menuntut tata kelola pemerintah yang nggak hanya cerdas secara teknologi ya, tapi juga harus transparan, partisipatif, efektif, dan juga terintegrasi. Mungkin untuk area kelemahan BMKG itu dari segi komunikasi ya, dan diseminasi informasi yang belum sepenuhnya cerdas lah kita katakan. Saya sebenarnya kalau misalkan dari lingkungan kerja saya sendiri ya di Direktorat Meteorologi Publik seperti itu ya, fokus utama kami kan menyebarkan atau mendiseminasikan informasi itu kepada masyarakat luas gitu. Cuman kalau misalkan saya lihat di media, saya dapat satu berita Mbak, yaitu pada tahun 2021, kalau nggak salah ya di bulan Mei, itu pernah terjadi kesalahan pengiriman SMS peringatan tsunami gitu. Jadi meskipun ini bukan hal yang disengaja, ya itu pasti ya. Namun dalam kerangka smart governance, kegagalan seperti ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko pada infrastruktur digital gitu ya yang vital dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap BMKG juga. Kemudian contoh lainnya dari kasus ini ya, penyampaian informasi juga masih menggunakan bahasa yang terlalu teknis seperti itu. Jadi sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian contoh lainnya juga kita bisa lihat masih ada keluhan dari pengguna aplikasi Info BMKG gitu ya, terutama untuk kasus misalkan lah katakan notifikasi dari gempa bumi. Biasanya kan masih cenderung telat gitu ya daripada gempa bumi yang kita rasakan gitu. Begitu Mbak Salwa. Oke, Mas, terima kasih. Berarti tadi ada tentang ini ya, Mas, penyebaran informasi yang mungkin kurang tepat bahasa atau tadi ada kesalahan juga ya, yang Ya. menimbulkan kecemasan mungkin ya di tengah masyarakat gitu ya, Mas ya. Oke, kemudian selanjutnya Mas Syakir, kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kesalahan penyebaran informasi itu, Mas? Baik, mungkin kalau kita bisa breakdown ya, yang jadi penyebab kegagalannya ini, kalau yang pertama mungkin kita bisa lihat dulu dari perspektif manajemen ASN-nya. Faktor yang pertama bisa jadi manajemen kinerja yang belum terfokus pada komunikasi. Karena kan KPI-nya dari ASN di BMKG itu cenderung menitikberatkan pada akurasi dan kecepatan analisis data teknis gitu ya. Sehingga untuk aspek-aspek seperti kejelasan pesan, kemudian jangkauan diseminasinya, dan tingkat pemahaman publik mungkin belum jadi metrik kinerja yang diprioritaskan. Faktor yang kedua bisa juga manajemen ASN mungkin belum secara masif memfasilitasi pelatihan dalam bidang komunikasi seperti itu. Dan terakhir, SOP yang kaku dan birokratis juga ya. Karena proses QC dari satu produk itu berlapis, Mbak.
sifatnya tuh hierarkis gitu ya. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu dari perspektif manajemen ASN-nya. Yang kedua bisa kita lihat dari perspektif smart ASN. ASN BMKG itu pastinya sangat profesional ya di bidangnya, tapi hanya terbatas pada aspek teknis saja. Sementara kan sebenarnya profesionalisme itu dalam konteks pelayanan publik harusnya juga mencakup kemampuan berkomunikasi yang efektif begitu. Yang kedua, penguasaan IT yang belum optimal untuk komunikasi. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa juga disebabkan oleh rendahnya aspek pelayanan. Mungkin itu faktor yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke Mas, terima kasih. Mas Syakir ini penjelasannya sangat luas ya Mas ya, dan eh, punya apa ya, analisis yang sangat bagus gitu. Kemudian saya punya pertanyaan terakhir nih Mas Syakir. Untuk mengatasi itu, Mas Syakir punya solusi nggak untuk pencegahan hal tersebut, Mas? Oke, kalau kita bicara terkait solusi ya, ada alternatif terbaik gitu ya untuk mengatasi masalah ini mungkin ya beralih gitu dari model komunikasi yang hanya sekedar memberikan informasi menjadi pelayan informasi yang proaktif seperti itu ya, dan berpusatnya itu pada pengguna seperti itu. Mungkin solusi yang pertama kita bisa segmentasi nih audiensnya dan personalisasi kontennya gitu. Sebagai contoh, misalkan nih di petani di Kabupaten A gitu ya, dia itu dapat notifikasi spesifik tentang perakiraan curah hujan gitu untuk 3 hari ke depan via WA atau SMS blast atau apapun itu gitu. Sementara untuk nelayan yang berada di wilayah B, mungkin dia lebih butuh informasi ketinggian gelombangnya begitu. Nah, jadi kita bisa segmentasi audiensnya. Kemudian solusi yang kedua, kita juga bisa kolaborasi gitu ya dengan KOL dan komunitas-komunitas seperti itu biar segmen itu bisa lebih luas gitu. BMKG bisa kolaborasi dengan influencer gitu ya yang di bidang sains kah atau edukasi atau bahkan tokoh masyarakat lokal gitu ya untuk menerjemahkan dan mengaplikasi pesan BMKG dengan gayanya mereka sendiri gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu punya cakupan yang lebih luas kepada masyarakat dan tersampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana juga seperti itu, Mbak. Oke, Mas Syakir, terima kasih banyak atas solusinya ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Oke, teman-teman. Sama-sama. eh, Oke, teman-teman, terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat-sangat baik dari praktik smart governance ini, baik contoh dari good practice-nya maupun bad practice-nya. Mungkin saya simpulkan sedikit ya, atau mengulas sedikit tentang yang sudah disampaikan teman-teman tadi, bahwa ternyata ada banyak sekali praktik good practice dan bad practice-nya di luar sana ya teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita tiru, ada beberapa hal yang memang kita harus cegah ataupun kita cari solusinya gitu. Mungkin tadi misalnya dari digitalisasi gitu ya, diberikan pelatihan, kemudian juga tadi Mas Fitri juga menyampaikan bahwa coba diberikan kompensasi gitu ya supaya bisa lebih semangat lagi gitu kan. Itu terus dari Mas Syakir untuk bisa lebih merangkul masyarakat gitu ya. Apalagi kita sebagai pelayan dan kita memberikan informasi gitu, coba deh disegmentasi gitu ya, dibeda-bedakan lah kira-kira kalau petani butuhnya informasi curah hujan, kemudian kalau nelayan butuhnya tinggi gelombang gitu kan, informasi tinggi gelombang dan lain sebagainya gitu ya. Atau bahkan kita bisa menggandeng influencer ya Mas ya gitu ya, supaya kita bisa lebih dilihat dan dikenal masyarakat gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih, semoga bisa diambil baiknya dan semoga bisa ditiru tadi good practice yang sudah disampaikan Mas Afe di PPSDM dan juga disampaikan oleh Mbak Claudia di tempat kerja sebelumnya, mungkin bisa ditiru juga. Sekian dari podcast hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Mas Afe, Mbak Claudia, Mas Fitris, dan Mas Syakir. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Dari dialog ini kita bisa belajar ya bahwa smart governance hanya dapat terwujud apabila kita tuh konsisten untuk menumbuhkan good practice. Tapi tentu saja kita tidak boleh meninggalkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Sekaligus kita juga harus berani mengoreksi dan meninggalkan bad practice yang bisa aja ya punya kemungkinan yang sangat besar untuk menghambat pelayanan publik ini. Semoga forum ini bermanfaat dan menjadi penguat komitmen kita bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin cerdas, bersih, dan melayani. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.